Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Pagi. Ya, di sini kita akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan Bapak sebelumnya di hari-hari yang lalu. Di sini Bapak akan membawakan kontribusi umat Islam dalam melobi dunia internasional guna pengakuan kemerdekaan. Sebelumnya ice breaking dulu ya. Oke, siap. Ice breakingnya gini. Kalau saya bilang pendek berarti panjang. Kalau panjang berarti pendek. Siap? Siap. Ya, dicoba dulu ya, Pak. Ya. Oke. Yo. Panjang pendek. Pendek panjang. Yuk, ayo. Ya, fokus. Oke. Panjang pendek. Pendek panjang. Pendek panjang. Ayo aku beleni. Lupa Pak. Ulang ya. Oke, siap. Pendek panjang. Pendek. Pendek kan gini Pak toh? Ya, panjang pendek. Pendek panjang. Ya, oke. Sip. Ya, fokus ya. Udah. Kontribusi umat Islam dalam melobi dunia internasional untuk pengakuan kemerdekaan sangat penting dan beragam. Umat Islam berperan dalam melobi dunia internasional untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan. Peran diplomatik salah satunya dan lobby politik memainkan peran penting dalam hubungan internasional dan kebijakan dalam negeri. Peran diplomatik dan lobby politik tentunya memuai tokoh-tokoh Muslim seperti Kiai Haji Salim, Agus Salim. Di sini udah ada yang tahu belum Kiai Haji Agus Salim? Nah, di sini ada gambar beliau. Kiai Haji Agus Salim. Beliau ini tokoh Islam sekaligus seorang pendiri dari organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu SI. Apa itu sih, Pak? SI itu Syarikat Islam. Ini ya. Tahu saya. Ini beliau Kiai Haji Agus Salim adalah seorang diplomat dan pemimpin politik yang sangat aktif dalam memperjuangkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Beliau terlibat dalam diplomasi internasional melalui perannya di berbagai forum internasional dan berbagai anggota delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar Den Haag pada tahun 1949. Agus Salim menggunakan pengetahuan bahasa asing dan diplomasi untuk menjalin hubungan dengan negara-negara timur. Yang kedua ada Sultan Syahrir ya. Tahu nggak Sultan Syahrir itu yang mana orangnya? Belum tahu, Pak. Sultan Syahrir itu juga berpengaruh penting dalam pengakuan kemerdekaan negara Indonesia di luar negeri. Sultan Syahrir itu dia mewakili organisasi Islam. Sultan Syahrir bekerja dengan tokoh-tokoh Islam dalam diplomasi internasional sebagai Perdana Menteri pertama di Indonesia. Ia berperan penting dalam melobi dukungan internasional.
untuk kemerdekaan Indonesia termasuk di negara-negara muslim. Yang kedua ada peran dukungan dari negara-negara muslim. Banyak negara muslim yang mayoritas penduduknya Islam tentunya ya, soalnya muslim itu memberi dukungan secara politik bahkan militer kepada gerakan kemerdekaan di negara-negara lain. Yang ketiga ada solidaritas dan bantuan kemanusiaan. Umat Islam sering menunjukkan solidaritas melalui bantuan kemanusiaan dan dukungan ekonomi kepada negara-negara yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Peran organisasi Islam internasional, organisasi seperti Liga Arab, OKI, dan berbagai organisasi non-pemerintah Islam yang sering kali memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesadaran internasional mengenai isu-isu kemerdekaan dan hak asasi manusia. Mereka juga berfungsi sebagai platform untuk negosiasi dan diplomasi. Yang kelima ada kontribusi individual tokoh muslim. Banyak tokoh muslim yang memainkan peran penting dalam lobby internasional. Misalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pasti udah pada tahu ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu siapa? Ya. Coba bisa dijelaskan Mas Amir. Gak tahu. Belum tahu Pak, bisa dijelaskan terlebih dahulu. Kiai Haji Wahid Hasyim adalah seorang menteri pertama di Indonesia juga ya. Berperan dalam membangun hubungan-hubungan negara muslim. Ia berusaha menggalang dukungan dari negara Timur Tengah melalui diplomasi dan hubungan keagamaan. Kiai Haji Wahid Hasyim juga mempunyai organisasi yang begitu besar ya di Indonesia ya, yaitu Nahdlatul Ulama. Organisasi kita semua ya. Oke, siapa? Yap. Contoh konkret dari kontribusi umat Islam ini dapat dilihat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, di mana negara-negara seperti Mesir, India, dan Arab Saudi menjadi negara-negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dipengaruhi oleh hubungan dan diplomasi politik yang dilakukan oleh para pemimpin Muslim Indonesia pada saat itu. Peran lobby politik. 1. Mempengaruhi kebijakan publik. Lobby berusaha mempengaruhi pembuatan kebijakan untuk mengadopsi, mengubah atau menolak undang-undang atau kebijakan tertentu yang menguntungkan kepentingan yang mereka wakili. Yang kedua ada advokasi isu. Lobby politik juga digunakan untuk mengadvokasi isu-isu tertentu seperti hak asasi manusia, lingkungan, kesehatan, dan lain-lain kepada pemerintah dan publik. Yang ketiga, membangun jaringan. Lobby membangun jaringan luas dengan legislator, pejabat pemerintah, dan pemimpin masyarakat untuk memperoleh dukungan bagi tujuan mereka. Kampanye publik. Yang kelima, selain mempengaruhi pembuatan kebijakan, lobby juga sering terlibat dalam kampanye untuk membuat opini publik dan mendapat dukungan masyarakat luas. Jadi enggak semua masyarakat Indonesia, masyarakat luar juga berpengaruh terhadap pengakuan kemerdekaan Indonesia. Diplomasi dan lobby politik keduanya sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan dan hubungan internasional. Sementara diplomasi lebih berfokus pada hubungan antar negara dan organisasi internasional. Lobby politik berfokus pada pengaruh dalam negeri dan kebijakan pemerintah. Kedua peran ini saling melengkapi dan menciptakan lingkungan yang kondusif, kerjasama dan stabilitas nasional. Berbagai perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh Kiai Agus Salim. Mana yang Kiai Agus Salim tadi? Yang paling kanan Pak. Yang pertama Pak. Ya, yang jenggoten ya, yang jenggoten. Ya. Beliau ini selama 1945 sampai 1950 melalui pendampingan menghadiri Inter-ASEAN Conference misi diplomatik ke negara-negara Timur Tengah dan meminta dukungan PBB dalam menyelesaikan masalah Indonesia Belanda. Kiai Haji Agus Salim merupakan salah satu intelektual Islam sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia.
Nama aslinya adalah, ada yang tahu? Nama asli dari Kiai Haji Agus Salim, yaitu Mazhatul Haq, yang berarti pembela kebenaran. Sik. Organisasi Islam lokal internasional. Organisasi seperti Masyumi dan Muhammadiyah memainkan peran penting dalam melobi dan menyuarakan dukungan internasional. Mereka menuangkan jaringan mereka dengan organisasi Islam internasional untuk membangun kesadaran dan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Melalui upaya diplomatik, peran aktif dan tokoh-tokoh Islam, dan partisipasi dalam forum internasional, organisasi Islam di Indonesia memberikan kontribusi signifikan dalam melobi dunia internasional guna mendapatkan pengakuan kemerdekaan. Baik, ya di sini saya akan menguji kompetensi kalian ya sebagai murid yang terdidik. Pastinya saya akan membuat soal uji kompetensi untuk kalian. Saya akan membagikan kertas, silakan mengisi nanti kesimpulan dari kontribusi umat Islam terhadap pengakuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mas. Baik, karena sudah diberikan kertas ya, silahkan membuat kesimpulan dari apa yang tadi sudah saya jelaskan. Saya beri waktu 3 menit. Sambil mengabsen kalian ya. Ya, Pak. Muhammad Nauris Farjan Arifin. Muhammad Afandi Amir. Jadi, Pak. Kamu orang Pati ya, Mir? Wah, iya. Kok bisa tahu dari mana, Pak? Kan waktu PBB kita ada komunikasi sedikit ya. Patinya mana, Mir? Patinya Pati Timur, Pak. Dekat Terbang. Ada yang sudah selesai? Ada ya? Enggak ada yang absen hari ini ya? Ada, Pak. Siapa? Arif Hidayat tidak berangkat. Arif Hidayat nggak berangkat. Ya. Ini anak nggak pernah berangkat, ada yang tahu kemana ya? Sama Rabik, Pak. Rabik Isram. Islam juga nggak pernah berangkat. Iya. Di sini Alfa terus nih, nggak pernah izin dia. Nggak tahu, Pak. Sama ada satu lagi, Pak. Namanya Sehu. Saya ini juga nggak pernah berangkat. Kemana ini? Baik, silahkan kesimpulannya bisa diterangkan di depan. Sampai dulu. Oke.
saya akan menyimpulkan dari peran diplomatik. Yang pertama itu ada membangun hubungan antar negara. Yang dimaksud yaitu diplomat bekerja untuk menjalin dan memelihara hubungan baik dengan negara lain. Yang kedua, menyelesaikan konflik. Diplomasi digunakan untuk meredakan ketegangan dan menyelesaikan perselisihan antar negara melalui dialog dan negosiasi daripada kekerasan atau perang. Yang ketiga, ada mewakili negara. Diplomat berfungsi sebagai wakil resmi negara mereka di luar negeri. Yang keempat, perlindungan warga negara di luar negeri. Diplomasi juga melibatkan perlindungan dan dukungan bagi warga negara yang berada di luar negeri, termasuk dalam situasi krisis. Yang kelima, ada promosi kebudayaan. Diplomat seringkali terlibat dalam promosi budaya negara mereka, membantu memperkenalkan dan menyebarkan kebudayaan ke negara lain. Selanjutnya ada peran lobby politik. 1. Mempengaruhi kebijakan politik. 2. Advokasi isu. Yang dimaksud yaitu lobby politik juga digunakan untuk mengadvokasi isu-isu tertentu seperti hak asasi manusia, lingkungan, kesehatan, dan lain-lain kepada pemerintah dan publik. Yang ketiga, membangun jaringan. Yang keempat, pemberian informasi. Yang terakhir ada kampanye publik. Maksudnya yaitu selain mempengaruhi pembuatan kebijakan, lobby juga sering terlibat dalam kampanye untuk membentuk opini publik dan mendapatkan dukungan masyarakat luas. Itu tadi Pak yang bisa saya simpulkan. Oke, terima kasih buat Mas Amir atas itu. Jadi kesimpulannya itu tadi ya, peran dalam guna pengakuan kemerdekaan di Indonesia itu melibatkan tokoh-tokoh penting dan organisasi-organisasi besar di Indonesia. Tentunya di sini beliau-beliau ini sangat berpengaruh dalam guna pengakuan kemerdekaan di Indonesia. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini. Bisa saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu depan ya. Oke, siapa? Terima kasih.